Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salat dapat menggugurkan dosa seperti daun-daun berguguran di musim gugur. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi syita'i wal waraqu yatahafatu fa akhadha bi ghusnin min syajaratin qala faja'ala dhalikal waraqu yatahafatu faqala ya Aba Dzar qultu la labbaika ya Rasulullah qala innal abdal muslim la yusallis salata yuridu biha wajhallahi fatahafata anhu dhunubuhu kama tahafata hadzal waraqu an hadhihi syajarah, yang artinya dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pohonnya. Beliau Nabi mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, wahai Abu Dzar. Sayyidina Abu Dzar menyahut, labbaik ya Rasulullah, aku siap sedia ya Rasulullah. Beliau Nabi bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya. Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Targhib. Jamaah sekalian, pada musim gugur begitu banyak daun-daun berguguran dari pohonnya, sehingga ada sebagian pohon yang daunnya tidak tersisa sehelai pun, rontok. Baginda Nabi SAW bersabda, hasil atau manfaat salat yang dikerjakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah itu bisa menggugurkan dosa-dosanya seperti daun-daun yang gugur dari rantingnya di musim gugur. Itu manfaat salat yang dikerjakan dengan khusyuk, bisa mengampunkan dosa-dosa si pelaku yang sholat, sehingga tidak ada lagi dosa yang ada dalam dirinya, rontok, gugur semua dosa-dosanya. Ini merupakan fadilah, manfaat kita melaksanakan ibadah sholat. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Utsman radhiyallahu anhu qala kuntu ma'a Salman al-Farisi radhiyallahu anhu tahta syajaratin wa akhadha husnan minha yabisan fahazzahu hatta tahatta waraquhu thumma qala
Ya Aba Utsman, ala tas'aluni lima af'alu hadha. Qultu walima taf'aluhu. Qala hakadha fa'ala bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu tahta syajarati fa akhadha minha husnan yabisan fahazzahu hatta tahatta waraquhu faqala ya Salman ala tas'aluni lima af'alu hadha. Faqultu walima taf'aluhu. Qala innal muslima idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma shalla as-salawatil khamsa tahattat khatayahu kama tahatta hadzal waraqu wa qala wa aqimis sholata tarafiyan nahari wa zulafam minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Artinya dari Sayyidina Abu Utsman radhiyallahu anhu, ia berkata, aku dan Sayyidina Salman berada di bawah sebatang pohon. Lalu ia mengambil sebatang ranting kering dari pohon itu dan mengibas-ngibaskannya sehingga daun-daunnya rontok berguguran. Ia berkata, hai Abu Utsman, mengapa engkau tidak bertanya kepadaku, mengapa aku berbuat seperti ini? Aku bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Ia menjawab, beginilah baginda Rasulullah SAW melakukannya di hadapanku ketika aku bersama beliau di bawah sebatang pohon. Beliau mengambil ranting kering dan mengibas-ngibaskannya sehingga daun-daunnya berguguran. Lalu beliau Nabi bersabda, wahai Salman, mengapa kamu tidak bertanya kepadaku, mengapa aku berbuat begini? Lalu aku bertanya, mengapa ya Rasulullah engkau berbuat demikian? Beliau Nabi bersabda, sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dengan sempurna, selanjutnya mengerjakan sholat 5 waktu, niscaya dosa-dosanya gugur sebagaimana daun-daun ini berguguran. Lalu beliau Nabi membacakan satu ayat yang tadi yang berbunyi wa aqimis sholata tarafiyan nahari wa zulafam minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Yang artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya amal kebaikan itu menghapus kejahatan. Itulah nasihat bagi orang-orang yang mau menerima. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Nasai. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah 2 hadis tentang tamsil, ya, tentang keutamaan sholat yang dapat menggugurkan dosa-dosa, seperti daun yang rontok, daun yang gugur dari rantingnya ketika di musim gugur, sehingga daun itu akan gugur
habis rontok ke bawah dari rantingnya ketika datang musim gugur. Sehingga tinggal rantingnya, tinggal pohonnya yang tetap tegak, namun sudah tidak ada lagi daun yang melekat di pohon tersebut, bersih dari daunnya. Seperti ya pohon matilah, begitu kira-kira. Padahal pohon itu bukan mati, hanya daunnya yang rontok, yang gugur karena musim gugur tiba. Itu tamsil, gambaran, permisalan sholat yang kita kerjakan itu seperti daun yang rontok dari rantingnya. Artinya dosa-dosa kita berkat dari sholat yang kita kerjakan itu bisa menjadi penebus, bisa menjadi kafarah, bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita hidayah taufik agar kita mudah menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya, dan kita belajar dalam mengerjakan sholat untuk kita kerjakan dengan cara khusyuk, dengan cara sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian hari ini bermanfaat kepada kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.